شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi biridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il amilin wal musannifin al mukhnasin wal ulamin qura' wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin imam Hanafi Maliki Syafi'i Muhammad bin Abdul Thumail jamil ulama sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadrati Sayyidina Syabdul Qadir Jilani wa Sayyidi Taif Sufi Sayyidi Sayyid al-Qasim Zunaidil Badadi wa Sayyidi Syekh Kadim wa Sayyidina Syekh Agung Muhammad Nawawi Tanar wa Sayyidina Syekh Agung Abdul Karim Tanar wa Sayyidina Syekh Ahmad Khatib Sambas thumma ila khususan musannif al-mu'allif hadran kitab Imam al-Alim al-Mabis Jamad bin Hasan wa Imam al-Alim al-Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa Imam al-Alim al-Masaddiq bin Bakr Muhammad Husaini thumma ila Jami masyayikhina wa masyayikhina sanik Haji Muhammad Zuhaid wa sanik Haji Muhammad Nur sanik Haji Ahmad Salih wa sanik Haji Muhammad Khazin sanik Haji Abdul Hadi bin Zaid sanik Haji Abdullah Fakir Langitan sanik Haji Abdul Wahid bin Haji Zuhdi wa sanik Haji Bisri Mustafa Rembang sanik Haji Arwani Amin Qud wa sanik Haji Muhammad Syafi'i wa sanik Haji Abdullah Syafi'i sanik Haji Abdullah bin wa sanik Haji Ahmad Qurtubi bin Haji Anwar sanik Haji Muhammad Khalim Bakil sanik Haji Abdurrahman wa sanik Haji Abu Yatim sanik Haji Ahmad Asrari sanik Haji Salman wa sanik Haji Muhammad Munawwir sanik Haji Abdullah Fadi Munawwir sanik Haji Abdul Qadir Munawwir sanik Haji Ali Maksum Terapia sanik Haji Zainal Abidin Munawwir sanik Haji Daladi Munawwir sanik Haji Ahmad Warusan Sallallahu alaihi wasallam al-Fadil al-Warak lam Sabi Abdul Mu'ati Muhammad bin Umar an-Badin wa Hadratus Syekh Haji Hashim Ash'ari Haji Hasan Salarifin Haji Wabasbullah Haji Bisri Sanjari Haji Abdul Hamid Basuran Haji Abdul Hamid Jamat Haji Ahmad Wahib Widang Tuban Haji Asyari Babat Rahman bin Syaitan Tijatul Merasa Kurung Lingin Bamaimun Zubair Bayi Abdul Karim Larbi Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawwir Mama Nabi Jabaga Kajra Allah manfa'an barakati ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa na'ad alaina ya Allah. Syai'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq 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 ya Allah ya Fattah
ya Razzaq. Alhamdulillah, malam hari ini mungkin nanti kita tawakuf sementara. Jadi penutupan pengajian sementara untuk kajian kita setiap malam Rebu, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah Lebaran, ya, setelah Lebaran lagi, karena ini minggu depan kita udah puasa, udah taraweh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayat. Adapun ini kitab tentang tindak pidana, perkara pidana. Ada pidana, ada perdata, ya toh? Pidana ini. Nanti ada juga tindak perdata. Ini sekarang kita akan bahas tentang kasus-kasus pidana. Ternyata di dalam Islam juga diatur berkenaan dengan pidana, Pak, ya, pidana. Nah, tindak pidana yang pertama ini yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah berkenaan dengan membunuh orang, ya, membunuh orang. Sebagaimana bapak-bapak ketahui, membunuh orang ini termasuk dosa besar. Dosa yang paling besar, yang nomor pertama itu syirik. Nggak ada yang bisa mengalahkan dosa syirik itu. Syirik. Yang kedua yaitu membunuh orang. Ini dosa besar. Yang ketiga nanti durhaka kepada orang tua, ada zina dan lain sebagainya. Makan harta anak yatim itu dosa besar, Pak. Jangan dianggap dosa kecil tuh. Makan harta anak yatim itu dosa besar. Sebagaimana kata musonib, al-qatlu, adapun pembunuhan ala salasati adrubin itu terbagi menjadi 3, ya. Pembunuhan itu ada 3 kategori pembunuhan dan mempunyai hukum yang beda-beda otomatis. Yang pertama amdan, mahdun. Amdan sengaja, mahdun dan sungguh-sungguh. Artinya benar-benar niat membunuh, gitu. Benar-benar niat membunuh, sungguh-sungguh ingin membunuh. Ini yang pertama. Wa khata'un makhdun, wa khata'un dan salah, makhdun dan yang sungguh-sungguh. Salah artinya nggak sengaja membunuh, ya kan? Nggak sengaja membunuh karena kesalahan. Ini yang kedua kategori. Yang ketiga wa amdun khata'un, wa amdun sengaja, khata'un salah, ya, yakni keliru, salah gitu. Nah, nanti ada keterangan. Artinya yang ketiga ini setengah niat membunuh tapi niat nggak membunuh tapi mati orangnya gitu. Kalau yang pertama tuh niat sungguh-sungguh membunuh. Yang kedua keliru. Yang kedua, kalau yang ketiga ini nggak niat membunuh, ya kan, tapi mati orangnya, gitu kan. Nanti akan dijabarkan dalam satu persatu dalam kasus ini. Fal makhdu, adapun membunuh dengan sengaja, al makhdu dan betul-betul atau sungguh-sungguh, huwa yaitu ayyamida, seseorang itu menyengaja, ila dzarbihi, membunuhnya, bima dengan perkara, dengan barang, yaktulu yang bisa mematikan, ghaliban pada umumnya, ya kan, wabi qasdihi dan ada niatan, ya kan, qatlahu membunuhnya, bidzalika dengan harta itu,
dengan barang itu. Jadi sengaja betul Pak, ya toh, sengaja membunuh orang dengan barang yang biasa untuk membunuh. Misalnya golok, nah gitu kan, golok biasa untuk bisa membunuh. Pistol, tembak nih, ya toh, golok, pistol atau panah misalnya, ya kan. Pokoknya alat keris, ya, keris membunuh nggak? Keris, buat nyuduk mati juga, ya toh. Nah ini semuanya adalah termasuk kategori yang pertama. Jadi orangnya itu sengaja pengen membunuh, ya kan, satu. Yang kedua, yang dipakai untuk memukul atau membunuhnya itu memang barang yang biasa untuk bisa matiin orang gitu, ya toh. Dengan barang itu, ingat sekali lagi, membunuh ini pahalanya kategori dosa betul ini. Di sini dijelaskan bahwa adapun pembunuhan model yang pertama ini, ya kan, min akbaril kabairi, itu termasuk dari dosa-dosanya yang paling besar, dosa yang paling besar, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Waman barang siapa yaktul, yang membunuh, ya kan, mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya bagi dia jahannam, yaitu neraka jahannam, khalidan, dia itu kekal, fiha, di dalamnya. Insyaallah, naudzubillah min dzalik, ya. Ini membunuh, kekal di dalam neraka teh, ngeri. Neraka itu, aduh, naudzubillah min dzalik, ya. Siksaan neraka itu paling ringan Pak, paling ringan. Ini siksaannya untuk Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu siksaannya di neraka itu Pak, itu kakinya dikasih batu dari neraka sebesar biji sawi lah gitu, otaknya mendidih, Masya Allah. Itu paling ringan, itu paling ringan. Yang kerasnya kayak apa? Yang lebih jauh banget, udah nggak mati lagi. Kalau mati main apa? Dilempar ke neraka mati wes. Ini urusannya nggak mati, ya kan? Ini nggak nakut-nakutin Pak, nggak nakut-nakutin. Memang kenyataannya seperti itu. Jenengan wajib percaya, ini merupakan satu kepercayaan kita, termasuk adanya hari kiamat, hari akhirat. Nah sampean nggak percaya, percuma sholatnya jenengan. Duh, betul ini. Iman ini nomor satu ini. Orang nggak percaya dengan hari akhirat nih, nggak percaya dengan hari kiamat, sholatnya, puasa nggak diterima, ya kan? Karena iman ini mutlak, ini nomor satu. Orang nggak percaya adanya, nggak percaya ada surga, nggak percaya ada neraka. Orang seperti ini perlu Islamnya dipertanyakan, karena pertama itu imannya ini yang harus kuat gitu, ya. Wes, kita lanjutkan. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya, marah betul. Wa la'natu wa la'ana, dan akan melaknatku kepadanya. Wa adda, Allah akan melaknat kepadanya. Wa adda, dan Allah akan menyediakan lahu baginya azaban, siksaan aziman, yang besar.
Surat An-Nisa ayat 93. Ini Al-Qur'annya. Sekarang hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a, perkara 7, ya kan? Al-mubiqati, yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan. Mubiqat ini yang mencelakakan. Ai al-muhlikat, yakni yang mencelakakan. Allati, yang tudkhilu, yang memasukkan, fa'iluha, pelakunya, yakni yang mengerjakan, an-nara, api neraka. Wa'adda minha, dan terhitung dari yang 7 tadi, qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa, alati, yang harama, yang telah mengharamkan Allah illa bil haq, kecuali hak. Jadi ada membunuh yang hak, membunuh yang dibenarkan oleh Allah. Siapa membunuh? Membunuh yang dibenarkan itu seperti apa? Membunuh apa? Yakni al-guju itu Pak. Al-guju. Al-guju itu pedangnya nomor 1 itu. Ini harusnya tukang-tukang penyembelih ini harus beli kayak begitu kelihatannya, ya kan? Ustadz Barnasnya harus beli nih, harusnya nih tukang-tukang penyembelih ini kan. Ustadz Abdurrahim juga beli, ini tukang penyembelih juga beli juga harusnya nih. Ini harganya 40 juta gitu. Karena apa? Sekali penggal des putus. Nggak pakai orok-orok begitu, des langsung putus. Nomor 1 nih. Bahkan saya pernah ngelihat di YouTube itu udah berapa ratus orang yang dia bunuh, maksudnya yang dipenggal kepalanya. Hukum pancung tuh. Bahkan terakhir ini kabar terakhir dari Arab Saudi itu telah membunuh 83 orang bersamaan, pancung, ya kan? Bisa dilihat di kabar, Bapak bisa ketik yang terakhir, kabar terakhir. Kalian bunuh Pak, dosa nggak al-gujunya? Enggak. Karena dia dapat perintah dari pemerintah, nggak masalah, nggak dosa dia. Ini artinya hak, artinya dibenarkan dalam syariat. Tetapi kalau membunuh selain itu mutlak Pak, haram, dan disediakan oleh Allah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu yang pertama, yakni satu, orang membunuh dengan alat yang biasa membunuh, ya kan? Alat yang biasa untuk membunuh, dan dia niat untuk membunuh pakai barang itu, gitu, ya toh? Itu yang pertama. Fayajibu, maka wajib, al-qawadu, apa? Qisos alaihi, atas pembunuhnya. Ini kalau ada orang Pak, ya, ada orang membunuh, ya, maka wajib baginya dibunuh, dibunuh lagi. Kalau di kita kan, kemarin yang terakhir ada kan orang Indonesia yang dari Cirebon itu, ya, yang dipancung di sana karena membunuh sesama warga negara Indonesia. Di sana berantem tak apa, terus sehingga dia dihukum. Baru kemarin itu dia dibunuh, ya toh, dipancung. Nah ini kalau di Indonesia nggak ada kan hukum pancung itu, nggak ada. Dan hukum pancung itu dilakukan di mana Pak? Di umum. Di rata-rata di sana itu, kalau di Arab ya, semua kasus-kasus itu dilakukan di umum biar dilihat oleh orang banyak, gitu. Termasuk motong tangan, dipotong tangannya, orang mencuri dipotong tangannya, itu dilakukan di tempat umum.
dan dilakukan setelah sholat Jumat biasanya. Makanya sekali lagi Pak, di Mekah itu ya, itu ada Masjid Qisas. Masjid Qisas yakni masjid yang dipakai untuk mengkisos segala tindak pidana, mencuri dipotong tangannya, dipancung. Ya Allah, itu Bapak bisa ngelihat gambarnya Masjid Qisas, banyak gunung-gunungannya gitu ya. Nah itu tepatnya di Jeddah ya, dekat Kornais, dekat kalau jamaah haji atau jamaah umroh. Setiap jamaah haji, jamaah umroh itu kan pulang pasti diajak jalan-jalan ke Kornais, yang terkenal dengan Mang Udin di sana, bakso Mang Udin. Mang Udin itu bakso di sana paling rame. Sekarang udah mulai naik kelihatannya, 20 real kelihatannya, 20 real sekali satu mangkok. Kemarin masih 15 real, udah naik 20 real. Berarti sekali makan bakso 20 real kali 4.000, 80.000 Pak. 80.000. Tapi ada aja, tetap aja jamaah pengen beli ke sana. Gak apa-apa sih, gitu. Karena untuk walaupun sebenarnya bakso di sana enakan di sini kemana-mana. Di sana menang mahalnya doang, cuma menang keren doang Pak. Menang makan apa namanya, kadang-kadang mereka jamaah itu makan sambil di foto terus di-upload bakso Mang Udin, gitu. Di Jeddah itu biasanya orang-orang jamaah itu ya. Itu di situ Pak ada Masjid Qisas namanya. Loh, itu Islam kok kejam banget ya? Pasti begitu orang yang nggak paham itu. Islam kejam banget ya. Bukan kejam dan nggak kejam Pak, sebenarnya itu dilakukan itu biar orang nggak melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Tujuannya ngono loh Pak. Orang membunuh, dibunuh biar orang yang mau membunuh mikir Pak, dia bunuh maka dia akan mati juga. Ngono loh. Kayak nanti di belakang ini ada apa namanya, zina. Zina itu kan hukumannya dilempar, yaitu rojam, dilempar batu sampai mati. Terus batunya itu nggak boleh gede-gede sekali hantem langsung mati, nggak boleh, ya kan? Makanya harus batunya itu al-hajarul mu'tadilah, batu yang sedengan, kecil kagak, terlalu kecil kagak, terlalu gede kagak. Ya sak kepel-kepel gini loh, lempar duas, nggak boleh ditembak, itu nggak boleh. Dan dilakukan di tempat umum. Tujuannya apa Pak? Biar orang lihat tuh, orang kalau zina itu kayak begitu ya, begitu Pak. Ya kan, sehingga orang-orang nggak takut untuk berbuat zina. Kalau di sini kan nggak zina tambah dikawinin. Ya kan, di sini orang ketemu zina, ketangkep nih sama Pak RT, dibawa ke KUA tambahan. Enak ini orang di kita nih kan, kadang kan. Ya Allah, ini kadang-kadang dipakai akal untuk anak-anak yang naudzubillah min dzalik, yang nggak disetujui oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya nggak setuju tuh, orang tua perempuan nggak setuju, si laki-laki pinter, Neng, kita ini dulu ya gitu. Nanti kalau hamil kan bapak sampai kan malu, mau nggak mau kita pasti dinikahin. Gitu Pak. Coba kalau di sana, berubah. Tapi kalau zina nanti ada zina muson, ada zina ghair muson. Nanti pembahasan di belakang Pak. Ini hanya sekilas saja, ya toh. Nah ini hukuman yang ditentukan oleh Allah. Kalau diterapkan betul Pak, aman Pak, insya Allah. Nyun sewu, di Arab itu kadang-kadang masuk Masjidil Haram, Masjid Baitul Haram yang banyak,
Masjid Nabawi ya ada satu dua, tapi kalau Masjidil Haram itu kadang-kadang dari pintu mana banyak orang-orang hitam itu, punten tangannya putul nih, tangan putul nih, kanan putul, kiri putul, itu berarti udah gini Pak, orang itu kalau mencuri jebret dipotong tangan kanannya, mencuri lagi potong kaki kirinya, jadi silang-silang, motong mencuri lagi tangan kiri, potong lagi kaki kanan. Bapak bisa jumpai di sana kadang-kadang orang banyak tangan nggak punya potol, itu hati-hati Pak, tukang pencuri itu, tukang pencuri kadang-kadang udah potol ini, itu orang kayak gitu udah penyakit, susah diobatin, pengennya mencuri baik tetap. Emang di Arab katanya nggak dimasukin oleh Dajjal, memang kalau Dajjal ya, kalau setan banyak di sana, di mana baik tetap setan ada Pak. Di Arab Saudi di sana banyak, di mana-mana sedunia ini banyak ada setan. Kalau Dajjal memang diriwayatkan nanti Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah, ke Madinah dan Masjidil Aqsa, gitu. 3 tempat itu yang tidak dijamah oleh Dajjal, gitu. Dajjal itu setan bukan? Bukan, gitu loh. Dajjal itu termasuk makhluk Allah yang akan keluar nanti di akhir zaman ini. Dan sekarang sudah ada. Kalau setan kan, setan dari bangsa jin kan dari sekarang udah ada. Dari sekarang udah ada dan dia goda. Makanya mereka bebas masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi bebas. Tapi kalau Dajjal, dia 3 tempat ini nggak akan dijamah olehnya. Dan Dajjal itu akan mati oleh Nabi Isa. Selain Nabi Isa nggak akan bisa membunuh karena takdirnya matinya sama Nabi Isa. Makanya Nabi Isa lah yang akan turun di akhir zaman Pak. Nabi Isa tugasnya apa? Membunuh itu Dajjal. Oh gitu, harus tahu ya kan, dan menyelamatkan orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Marah dia itu ya kan, marah, sehingga dia marah. Suatu saat nanti Nabi Isa turun, maka beliau itu nanti akan mengajarkan Islam, ajaran Rasulullah. Ya nggak tahu saya kok kapan. Ini nanti tetap ini akan terjadi, ya toh, akan terjadi, Masya Allah. Itu hanya sekilas perihal hukuman. Kelihatannya nampak sadis, tetapi kalau itu dilakukan semuanya, semua orang itu akan tenang Pak. Bahkan nanti kalau ada mencuri dalam batas nisab yang ditentukan, nanti ya kayak korupsi itu bisa dibunuh Pak hukumannya, ya kan? Kalau di kita kan enggak, korupsi tambah nggak kapok-kapok aja Pak, miliaran korupsi, paling di penjara berapa keluar lagi, itu nggak ada yang gebukin, nggak ada. Tapi kalau yang maling ayam ketangkep, dibakar tambahan. Nah ini makanya orang korupsi merajalela karena hukumannya nggak tegas, kurang nggak ngikutin ini nih. Kalau ngikutin ini pikir-pikir kali Pak. Orang korupsi di Arab Saudi ada seorang pangeran aja kalau melakukan satu tindak pidana tetap akan dipancung walaupun itu pangeran. Paham ya? Nah ini kalau Islam itu, agama Islam itu betul-betul ditegakkan, Masya Allah, semuanya akan aman, ya aman. Dan itu bisa Pak, kita bisa hukum seperti ini bisa, walaupun kita bukan negara Islam, bisa Pak. Misalnya negara kita berdasarkan Pancasila, yang penting DPR sama pemerintah itu sepakat, bisa itu dijalankan, ya kan? Misalnya DPR ngusul ini, pokoknya kalau membunuh dibunuh, sama pemerintah disetujuin, jebret-jebret, semua sepakat, jadi enggak? Bisa. Tetap negaranya Pancasila misalnya, karena kita tetap ketuhanan yang Maha Esa itu, ya kan?
Bisa aja, yang penting sepakat antara MPR, DPR, apa namanya ini? Dari pihak apa namanya itu? Legislatifnya, legislatif. Gimana Pak sih? Kalau pemerintah itu apa namanya? Legislatif apa? Ya, eksekutif, legislatif itu MPR, DPR ya kan? Yudikatif itu keuangan apa? Hukuman ya, yudikatif. Kalau mereka sepakat nih, jadi Pak. Ya apartemen di apartemen di Arab juga banyak, hanya bisa aja ya kan. Aman Pak, paling gak ada yang korupsi gede-gedean gitu ya. Apa kalau nggak begitu gini deh, yang korupsi digantung di Monas gitu, ngeri tuh Pak. Alah, dilihat orang-orang itu. Ini kalau Bapak ngeliat, ih kejam banget ini. Bukan masalah kejam Pak, biar yang korupsi itu takut gitu loh. Ya toh? Ya Allah, insya Allah aman kalau kayak begitu tuh. Yang kita kan enggak, korupsi paling di penjara berapa, setahun 2 tahun keluar lagi, jadi lagi korupsi lagi kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Itu yang pertama. Jadi dalilnya masuk neraka itu jelas Pak. Ada hadis nih, ini hadis diriwayatkan oleh ini yang tadi Pak, yang ijtanibus sab'al mubiqati ay al muhlikati allati tukhilu fa'iluha annar qatru nafsi allati kharamallahu illa bil haq. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 89 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Warawat dan telah meriwayatkan Ibnu Majah bi isnadin dengan sanad sahihin yang sahih. Ini ada hadis nih, hadis 2619 Anil Bara, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia ini, ahwanu itu lebih ringan, alallahi atas Allah, menurut Allah, min qatli mu'minin, daripada matinya seorang mukmin bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Ya kan ini hadis sahih. Ya Allah, makanya orang-orang membunuh ini, kalau misal alhamdulillah kita ini punya yang namanya yudikatif tadi, ya toh. Hukum di Indonesia ini kan nggak pandang bulu, mau siapa baik kan kena hukum, ya. Misalnya negara ini nggak ada hukuman Pak, akhirnya apa yang terjadi? Hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa dia yang akan berkuasa. Ya Allah, kalau rimba itu siapa yang paling berkuasa? Singa sama harimau. Rajanya itu raja rimba tuh. Kalau negara kita nggak ada hukum, negara hukum yang paling tinggi ini, ya apa yang berkuasa? Nanti para preman itu bisa berkuasa Pak, ya kan? Pemerintah nanti yang diatur. Kalau udah orang-orang sakti-sakti itu kumpul-kumpul jadi satu, terus jadi preman semua, kan ngeri, bisa berkuasa mereka. Alhamdulillah ada hukum di kita ini, walaupun memang hukum kita bukan pakai Islam, ya toh. Tapi ada nggak orang membunuh dibunuh Pak di Indonesia? Ada kan? Ada. Ini otomatis menjalankan hukum Islam juga. Kadang-kadang kan orang itu sindiran, orang dibunuh harus dibunuh. Nanti ada keterangannya Pak. Di negara Arab itu bisa saja orang itu nggak dibunuh, yang penting bisa membayar diatnya. Nanti ada di belakang.
ya kan? Bayar diatnya itu. Pernah kan warga negara Indonesia itu dibebaskan dari hukuman mati? Karena dibayar, Pak. Dibayar. Siapa yang bayar? Pemerintah waktu itu. Gus Dur, zamannya Gus Dur itu memerdekakan orang yang mau dihukum mati berapa orang itu, Pak? Karena gini, yang penting dari pihak keluarganya mengampuni terus bayar diat namanya. Nah itu nanti bisa misalnya berapa miliar. Kalau ada yang bisa membayar ya udah bebas hukuman mati gitu. Fa'in afa, maka jika mengampuni anku darinya, wajabat maka wajib diatun. Tuh Pak, bayar diat. Mughalladhatun yang berat, halatun tunai, fi malil qatili diambil dari harta orang yang membunuh. Ya toh? Ini nih. Misalnya ada orang membunuh nih, si A membunuh si B, kan wajib dibunuh tuh Pak, ya toh, wajib dibunuh. Ternyata keluarganya yang terbunuh, ya toh, keluarganya terbunuh, udahlah nggak usah dibunuh aja, nggak apa-apa, saya mengampuni, gitu. Maka dari pihak keluarga ini akan diarahkan oleh pihak hukum yang di sana, yaitu bayar bayar diat. Sampai mau bayar berapa? Minta berapa? Gitu. Dari pihak yang terbunuh. Anaknya, entah keluarganya lah, yang ahli warisnya itu. Misalnya sekian mereka rembukan nih. Karena mereka udah pada paham, Pak. Satu nyawa harganya berapa miliar gitu, ya toh, harus dibayar. Dan ini harus dibayar dengan memakai hartanya yang membunuh, Pak. Ya, hartanya yang membunuh, terus tunai bayarnya, nggak boleh diangsur. Emang rumah diangsur, ini harus tunai. Kalau mintanya 300 miliar gimana? Gitu? 300 miliar. Makanya kadang-kadang berat sekali, mau gak mau ya udahlah, kalau emang gak kuat dibunuh. Gitu. Kenapa sih warga-warga negara kita di sana kadang-kadang hukumnya harus dipancung segala macam? Karena emang gak kuat bayar juga. Pemerintah udah nego loh Pak. Jangan salahkan. Jadi negara pemerintah kita ini kalau misalnya ada warga negara kita nih dikasih tahu kepada mana? Ke pihak pemerintah kita nih. Si fulan menjalani hukuman ini nanti akan kisos tanggal sekian. Dan dari pihak keluarga meminta diat sekian. Maka dari pihak Indonesia itu ngubungin segala macam caranya. Nggak kuat bayar, ya udah mau nggak mau dihukum pancung gitu. Kalau negara kita hukum matinya diapain? Tembak. Ada juga yang negara itu beda-beda Pak. Hukuman mati itu ada yang kalau Korea Utara apa Korea Selatan yang kejam? Korea Utara itu korupsi Pak. Korupsi itu hukumannya dimakanin ke singa. Ngeri kali itu Pak, lebih ngeri. Jadi ini Bapak bisa ngeliat itu singa nggak dikasih makan sengaja Pak. Kalau pas ini nih kayak jalan itu dituntun sama presiden, redos gitu makan singa. Sengaja singanya nggak kenyang Pak, beberapa hari nggak dikasih makan nih, sehari 2 hari, kan lagi lapar-laparnya Pak. Itu ngeri, langsung habis segitu kayak itu juga. Kejam nggak? Ya itu kita nggak mau, itu mah negara mereka, ngeri itu ya ngeri banget ih. Kalau kita kan sekali mati Pak,
tembak, des, mati langsung. Walaupun ujung-ujungnya di sana juga mungkin digerek neraka ya nggak tahu, tapi kan ujung-ujungnya udah tobat duluan. Yang nembak itu kalau nggak salah 7 orang kalau nggak salah. Tim penembak snipernya itu 7 Pak. Saya nggak tahu persis loh ini. Sniper 7, terus yang 7 itu 1 yang ada isinya. 7 ini semuanya ahli sniper semuanya. Pokoknya sekali nembak kena jantungnya des gitu. Mereka dihitung 1, 2, des. Ini semuanya keluar dan mereka nggak tahu peluru yang mana di antara 7 ini yang menembus dadanya si fulan itu. Negara kita ini kemanusiaan betul, masih kemanusiaan. Das. Mereka kenapa Pak? Kalau yang ketahuan si A ini ada pelurunya, misalnya 1 orang yang membunuh, dia akan psikologisnya akan yang nembak itu loh, dia akan merasa bersalah terus kepada si fulan, terutama kepada anak-anaknya si fulan gitu. Pada ini bapaknya dulu yang bunuh saya ini, pasti begitu. Tapi kalau yang menembak 7 nih, dia kan nggak tahu, paling tembaknya dia kali, tembak dia kali, begitu saling curiga, ternyata tembaknya dia. Aduh, tapi kan dia nggak terlalu ini. Kita kan 7 orang nggak ada yang, ya paling tembakan tembak saya ini kosong, paling begitu. Jadi nggak merasa bersalah Pak. Ini psikologis. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kata Allah ini mana tadi Pak? Hadis ini membunuh, hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan daripada hilangnya nyawa 1 orang mukmin gitu ya. Rawat Tirmidzi hadis 1395 wa ghairu dan selainnya ya, an Ibni Amr radhiyallahu anhuma. Saya kira sampai di sini insyaallah kita ketemu habis lebaran ya, insyaallah. Semoga bapak-bapak umur panjang ya, dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat berpuasa, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan selama ngaji. Namanya juga manusia, pasti ada khilafnya, ada salahnya, udah pasti itu ya. Kadang-kadang yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dan insya Allah tidak ada satu kesalahan yang saya sengaja, nggak ada niatan untuk sengaja. Tapi kalau mungkin Bapak merasa tersakiti ya, merasa tersinggung dan sebagainya, sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.